dari kelompok 4, 11 Farmasi B. Saya Raisa. Saya Anita. Saya Randy. Saya Heksa. Saya Indri. Saya Naila. Kami di sini akan melakukan kegiatan wawancara kepada Ibu RT 01 di Cisarua. Intinya Ibu, kami dari SMA Kesehatan Raja Wali. Di sini kami mau wawancara pelajaran PKN tentang bagaimana menjaga persatuan dan perbedaan di Indonesia. Menurut Ibu, perbedaan itu apa sih kira-kira artinya? Menurut Ibu ya, arti perbedaan itu mencakup antara kayak ketidaksepahaman ya, antara perselisihan gitu, perbedaan antara suku, agama, dalam berbagai hal bisa ya, perbedaan dalam segala hal, budaya itu kan beda-beda ya. Terus cara kita menghargai antara satu sama lain, antar agama, antar suku, budaya orang lain ya. Seperti itu sih yang ada di pemahaman Ibu. Kira-kira menurut Ibu, kan karena kita berbeda nih di Indonesia, gimana sih cara menjaga perbedaannya? Kalau yang ada di lingkungan aja ya, Iya. kayak di lingkungan Ibu, kalau misal kayak di sini dari perbedaan agama, ada orang beda agama sama kita ya. Terus perayaan yang rayain kita kayak Ibu lah, ngerayain bulan puasa. Ibu punya teman non muslim ya, tapi kadang tiap hari itu selamat berbuka gitu, selamat menjalankan ibadah, jadi saling support gitu antara agama satu dengan yang lain gitu. Kayak seperti itulah, kayak budaya-budaya. Ibu mempelajari di sini mempelajari budaya yang dari luar Jawa Barat. Begitupun sebaliknya, Ibu kan punya keluarga juga di Surabaya ya. Ibu juga suka budaya-budaya mereka di sana gitu. Jadi bisa dari berbagai hal ya, dari agama kita bisa saling menghargai, dari perbedaan budaya, terus segala macam lah, dari beberapa hal. Apa pendapat Ibu tentang makna Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika kayaknya kayak kalau yang ada di pikiran itu ya, berbeda-beda dalam suku, dalam agama, tapi tujuan kita itu sama, satu arah gitu. Segitu aja kalau di pemahaman gitu. Ada pertanyaan lain? Terus selanjutnya, apa makna persatuan menurut Ibu? Makna persatuan apa ya? Kayak mempersatukan dari berbagai kalangan ya, dari berbagai agama, dari berbagai suku. Jadi semacam kayak berbeda agama, berbeda suku, berbeda seni gitu ya, tapi intinya kita bersatu dalam perbedaan itu gitu. Karena kan dari perbedaan bisa timbul pengetahuan makin luas kayak ya. Kalau Ibu seneng tradisi dari daerah lain, mencoba mempelajari kan menambah wawasan juga ya, kayak semacam itu. Ibu, misalnya kenapa sih kita penting buat menghargai perbedaan di masyarakat? Oh iya, penting sekali. Kalau perbedaan di masyarakat itu lebih mempererat, kalau kita lebih, jadi intinya lebih saling menghargai ya antara satu sama yang lain. Kalau kita menghargai perbedaan antara agama yang lain atau seni yang lain, itu bisa lebih mempererat gitu silaturahmi antara sesama, seperti itu. Jadi pentingnya perbedaan itu memang penting sekali. Menurut Ibu, bagaimana peran anak muda dalam menjaga persatuan bangsa? Anak muda ya lebih jelas lebih penting ya, apalagi anak-anak muda kan penerus bangsa ya. Jadi kalau misal Ibu nanti orang tua semuanya udah pada tua, kan penerusnya itu anak-anaknya ya. Jadi harus ditanamkan sedari dini seharusnya tentang bagaimana kita cara menghargai orang lain, menghargai agama orang lain. Itu sangat penting kalau buat anak muda, harus sedari dini ditanamkan. Ketika ada kegiatan mengukuhkan persatuan, Oh iya, kalau pengalaman Ibu ya pasti ya, sehari-hari ngurus warga, terus kayak kalau pengalaman kayak gini lah, yang udah kemarin ada tetangga yang meninggal kayak gitu ya.
Jadi cara mempersatukan warga itu ibu seperti ini. Oh yuk, sekarang ada warga kita yang lagi kena musibah atau ada yang meninggal. Terus biasanya ibu sama warga tuh apa nih baiknya seperti apa? Kalau yang sakit mau diapain seperti itu. Yuk kalau semisal orang ini yang sakit nggak mampu bu, terus bantuan dari warga seperti apa? Itu biasa kita rembukan. Kayak yang udah terjadi kayak kemarin ya, kayak yang meninggal kemarin, kita rembukan sama warga karena kondisinya apa? Maksudnya dalam artian kurang mampu ya. Jadi kita gimana baiknya dari mulai kain kafannya, tahlilannya, sampai 7 hariannya itu ibu bareng-bareng sama warga. Jadi dari sana juga itu persatuan udah terbentuk dari satu RT aja. Nanti kalau biar jadi contoh lah buat yang lain, ntar biar di RT ini seperti ini, coba ngikutin satu RW lain, bisa jadi satu desa, itu terbiasa. Dari sana bisa muncul itu persatuannya. Penting sekali kalau ibu seperti itu di masyarakat. Mungkin karena berbeda ya ibu, kan beda-beda orang nggak mungkin sama gimana sih nyatuin pikirannya gitu ibu. Nyatuin perbedaan di antara masyarakat. Iya. Pasti paham kalau ada ya. Tapi semisal mencoba menjelaskan lah, itu kayak skenario sinetron ya. Jadi harus ada harus ada awal cerita, harus ada konflik, harus ada penyelesaian ya. Jadi ya sebisa mungkin kalau mengabdi kan buat masyarakat, kita harus paham bagaimana caranya kalau masyarakat kita berselisih, cari titik tengah gitu, cari solusi yang terbaik lah buat semua. Insya Allah kalau dengan musyawarah, insya Allah semua selesai. Kalau itu seperti itu di masyarakat, kalau bu ada ini, ayo baiknya gimana gitu, selesai. Dari masalah lain, jadi setiap masalah pasti ada di mana-mana, tergantung kita menyikapinya ya. Mengelola masyarakat itu bukan dari cuman satu kepala keluarga, 2 kepala keluarga, tapi menyangkut puluhan kakak ya, 2 kepala keluarga. Dan sana kan berkembang lagi, ada istrinya, anaknya, cucunya, terus bisa jadi yang ini bermasalah sama yang ini, tergantung cara kita cari jalan tengah. Jadi sebagai pengurus itu harus jadi jalan tengah buat masalah yang ada di masyarakat seperti itu. Kira-kira di sini untuk ada kegiatan apa gitu ibu yang kegiatannya rame-rame yang warganya kumpul? Hari ini kan ibu baru selesai nih ya. Ini ibu kegiatan hari ini bareng pemburu sampah sama KPSN. Kebetulan di RW 06 itu sudah ada KPSN, kelompok pengelola sampah. Jadi semisal kalau nyari sampah di RW 06 ini agak susah juga ya. Kayak tadi kita mau ambil gambar buat festival film di desa, susah, kita ya tebar dulu kita sampahnya. Kayak tadi kan mau ngambil gambar susah bareng warga, bareng pemburu sampah. Itu kegiatan rutin setiap hari Jumat kalau di sini. Jadi sampah-sampah itu memang sudah tertata, ada pengelolaannya. Jadi warga itu jadi apa ya, kalau orang bilang kampung kurang sampah. Yang benar kalau mau nyari sampah di sini satu kresek itu susah. Karena warganya sudah terbiasa, hari ini jadwal ngambil KPSM ke sini, hari ini ke sini gitu. Alhamdulillah di RW sini udah ada penanganan sampah. Mungkin cukup sekian video wawancara dari kami. Terima kasih sudah menonton.